nenek saya itu dulu mulai usaha itu tahun 53. Tahun 53 lokasinya tuh di sana di Loloan Timur di perkampungan Muslim di situ. Tokonya masih kecil banget, toko kelontong. Jadi dimodali orang tuanya barang itu beras, tepung terigu gitu tahun 53. Dan itu nggak ada nama subur tuh belum ada. Dulu cuma nama suami dipakai gitu. Terus tahun 58 mulai jualan pakaian. Di sini nggak ada dulu yang jual, ini nenek saya cerita ya. Ya kenapa? Kok nenek saya biasanya kan bisnis kan dari pria gitu ya. Ya kata nenek saya, kakek saya ini nggak seken gaya gitu kan. Iya, petajen kadang gitu sampai dia kan asalnya Singaraja kakek. Kalau nenek saya dari negara. Dulu mereka hidup di Denpasar sebelum tahun 53 itu 7 tahun, itu tahun 45. Terus ya, karena kerjaan sana nggak menentu pulang ke sini. Ya jadi balik lagi tahun 58 mulai jual fashion. Lalu tahun 73 kayak saya meninggal. Nah di situ papa saya itu berhenti kuliah. Dulu kuliah di UNUD, sempat kuliah arsitek, pulang bantu nenek saya gitu sampai tahun pulang, terus tahun 76 mulai bangun toko subur itu. Jadi nama subur itu sebenarnya dikasih oleh supplier dari Denpasar, karena nggak punya nama dipakainya kasih nama subur gitu. Ya udah pakai nama itu aja gitu. Terus tahun masih di daerah Loloan Timur situ, gempa di Bali 1976, gempa sedikit tuh 6,5 nggak salah. Nah itu baru pindah ke toko subur. Ini jaraknya cuma 5 ruko dari sini. Itu toko subur yang lama. Jadi dari situlah subur itu terus berkembang ya. Jadi bapak saya kebantu. Terus kemudian tahun 84 itu masih 1 lantai. Kemudian direnovasi jadi 2 lantai. Tahun 90 itu udah waktu itu udah lumayan modern lah ya, jadi pakai interiornya pakai yang semacam ini apa ya namanya, kayu ya, kayu kaca juga mulai modern. Itu tahun 2002 mulai perluasan toko lagi. Di sebelah toko tuh ada lahan kosong, itu di kontrak kita bangun, luasnya cuma 400 meter persegi. Toko lama tuh cuma 200 meter persegi. Nah, terus 2010 saya pulang. Saya sempat kerja 3 tahun ya saya juga lulusan arsitek waktu itu, jadi saya nerusin cita-cita bapak saya yang gagal dulu gitu loh ceritanya. Gitu, jadi saya pulang 2010. Ini saya ngeliat, aduh toko ini kok apa ya, berantakan banget, manajemennya tuh tradisional, semua tuh dilakukan sendiri gitu, dari ngasirin juga gitu. Lalu 2003 bapak saya bilang, ini kita harus bikin toko ini memang sudah nggak bisa segini ya, apalagi kita lebaran itu kan rame juga. Jadi penduduk Jemberana ini muslimnya tuh ada 26% udah, jadi banyak banget. Nah itu toko tuh kalau lebaran tuh salahnya tuh kasir tuh di depan, jadi ngantri orang nggak bisa masuk. Wah ini gimana? Saya lihat juga supplier tuh banyak yang mau ngasih barang, tapi tempat kita cuma sekian nih. Akhirnya udah kita harus bangun nih. Kebetulan bapak saya punya tanah ini 14 are. Kira 2013 saya bangun. Saya konsentrasi di sini, saya sketsa lah. Itu udah ada bayangan dalam saya nih, maunya jadi seperti apa gitu. Ya udah saya kerjakan sendiri. Terus namanya diubah gitu, supaya modern, subur fashion center. Saya ajak adik saya cuma berdua kan, adik saya cowok, dia lulusan desain juga, desain grafis ya. Ya desain lah logo subur nih, ini baru ini dengan penuh warna-warni gitu lah konsepnya. Jadi kan fashion kan penuh warna-warni gitu. Ya udah, jadi 2 tahun pembangunan, 2015 Desember itu kita grand opening 22 Desember, jadi hari Ibu. Jadi kita pilih hari itu, ini juga apa ya, bentuk kehormatan buat nenek saya yang memang udah berjuang
mudanya gitu. Hari Ibu 9 Desembernya itu kita soft opening. Itu hari ulang tahunnya beliau. Sampai sekarang nenek saya ini masih ada, usianya 95 dan masih aktif. Jadi toko lama sekarang jadi toko kain, namanya berubah juga, Subur Tekstil gitu. Masih beliau itu masih aktif sampai sekarang. Kalau papa saya sudah meninggal tahun lalu, baru juga April gitu. Ya sudah 2015 kita mulai buka. 2015 akhir ya, Desember 2016 saya menikah. Aprilnya itu saya nikah. Nah selama jalan setahun ini mulai ngerasain sulitnya manajemen toko gini ya. Dulu kan tradisional, dulu besar gini, karyawan ada banyak. Saya mulai kerepotan gitu, gimana manage toko ini dengan baik gitu. Mau belajar ke siapa gitu, orang tua kan cuma pemain alam lah istilahnya. Akhirnya saya ikuti workshop bisnis gitu di Denpasar, itu namanya Bakti Associate apa itu. Kayak dia sering undang coaching dari retail, itu saya ikutin. Nah disitulah saya baru paham ilmu-ilmu dasar retail itu seperti apa gitu. Nah di sana pelan-pelan saya terapin di sini. Sampai detik ini pun masih proses, masih belajar, masih terus ikutin. Gitu. Kalau dulu itu bapak saya nggak ada bilang sih kalau saya harus teruskan ini, makanya dia memang saya ini gimana ya, berbakti lah sama orang tua saya. Dia waktu itu saya mau masuk desain grafis itu, wah mau hidup dari desain gimana gitu, paling nggak arsitek lah ya, masuk teknik saya jalanin, masuk teknik arsitek. Saya kerja arsitek sekitar 2 tahun, terus habis itu saya berhenti kerja 1 tahun, saya pergi ke belajar bahasa di China, di Guangzhou. Nah di situ wawasan saya mulai terbuka gitu. Ketemu di sana orang-orang Indo yang impor barang, gitu. Mereka basicnya dagang semua gitu. Jadi situlah saya pikir ya berdagang kayaknya ya bagus lah gitu. Saya pulang, pertama saya pulang tuh bantu nenek saya di kain. Nenek saya kan udah umur 84 masih bekerja gitu. Jadi jualan kain juga, meteran gitu. Jadi saya ngurus yang lingkup yang kecil dulu di kain itu. Disitulah saya belajar banyak dari nenek saya, gimana dia banyak bercerita, gimana bisnis ini dulu dibangun. Dari situ saya pikir ini sayang banget kalau saya tidak mau perjuangkan ini juga bersama dia saya. Maka mungkin bisa jadi bagian sejarah di sini kan. Udah lama banget. Ya udah, jadi semua kita kerjain pakai hati semua. Visinya sih ya, kalau di Jembrana kita ingin jadi dev store yang menjadi pilihan utama dan yang terbaik ya di sini, dan ya mudah-mudahan itu tercapai sekarang. Ya kalau strategi lainnya selama ini yang kita pakai ya, kita menjaga kualitas barang kita, terus pelayanan kita, itu yang pertama. Yang kedua, kenyamanan berbelanja ya. Jadi tempat kita harus bersih, tempat kita full AC, nyaman gitu ya. Terus yang ketiga, kita harus up to date. Jadi barang kita up to date. Sekarang kan karena anak-anak milenial kan cepat sekali ya. Kadang udah bawa HP ini ada yang kayak begini nggak? Itu kita harus cari nih barang yang namanya dulu jogger pants, terus celana maunya slim fit, celana cuma di atas mata kaki yang gitu, anak-anak muda tuh. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya harga ya. Di harga kita bikin harga itu terjangkau. Juga jangan terlalu murah gitu kan. Kalau orang strateginya saya mau jual paling murah gitu. Nah terus itu gimana? Kan ada biaya operasional lagi. Jadi yang bikinlah harga yang wajar lah gitu. Nah, kira-kira itu sih strateginya. Siapa
seperti yang tadi dibilangnya kan kita mengadaptasi dari toko yang tradisional ke modernisasi itu kan nggak gampang. Ya paling kita sih sudah sering ngobrol sih gimana caranya supaya ini gitu. Ya paling kita lebih tekun, terus lebih banyak belajar kayak tadi workshop karena kan kita SDM-nya makin banyak nih. Dulu kalau toko sama paling karyawan cuma berapa, sekarang harus sampai 15 kan harus puluhan gitu kan. Karena manajemen orang sih kita juga susah gitu loh. Karena suami saya selalu bilang bagaimana caranya kita harus membahagiakan SDM kita karena mereka adalah aset. Jadi selalu suami saya bilang begitu. Jadi setiap hari selalu ada pembaharuan untuk mereka, sistem insentif, bonus gitu. Paling kita sih fokus ke sana juga. Jadi suami fokus gimana menjual, saya fokus bagaimana membahagiakan aset yang di sini. Gitu. Itu sih paling. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan bisa maju karena mereka aset kita, bukan hanya sekedar barang gitu loh. Ya, jadi sebenarnya ya kayak kosmetik, perlengkapan baby. Dulu kan kita nggak jual ya, sekarang kita stroller, bak mandi. Jadi kita sistem konsepnya adalah one stop shopping untuk keluarga. Karena setelah kita pelajari di sini keluarga muda banyak. Terus karena kita di sini tinggal di daerah, bayi di sini banyak gitu kan. Setelah itu mereka yang muda bapak ibu yang bekerja, anak-anaknya di sini gitu loh. Jadi dari situ kita pelajari baju aja nggak cukup nih gitu loh. Karena ketika mereka mau belanja baju, mereka mau anaknya juga dapat mainan, kayak ada mainan. Terus ketika dia nungguin anaknya main, ada makanan, kita ada makanan, ya kan? Karena ini sambil lalu sambil ngobrol ya kita sama pelanggan, apa mau apa lagi gitu. Bahkan kita mengadakan survei, apa sih yang tidak ditemukan di Subur dan yang diharapkan untuk ada di Subur gitu. Nah survei itu juga kita jalankan terus gitu loh. Jadi, oh mau bak mandi, oke. Dan tetap tidak menghilangkan nilai-nilai bahwa kita menjual barang berkualitas dengan harga yang pantas gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar bak mandi sekali pakai pecah gitu misal ya, enggak. Tapi ya memang kita siapkan bak mandi, alat bermainnya, bahkan seperti mainan-mainan edukatif yang nggak hanya sekedar bermain, itu juga kita sediakan. Pelan-pelan lagi kita isi. Jadi kita lagi banyak relokasi ya di toko ini, dan kita bentuk tim-tim khususnya gitu. Karena kita sadar kita nggak bisa sendiri gitu. Ya itu sih yang selalu kita omongin bareng. Ini gimana caranya? Karena baju aja nggak cukup, harus ada topi mungkin, ada ikat pinggang, ada dompet, ada bahkan gantungan dompet untuk kunci mobil, aksesoris, kacamata yang anti radiasi sekarang. Jadi apa aja yang mereka tulis di sana kita berusaha siapkan gitu loh. Jadi mereka kesini nggak sampai kosong. Kita bikin, awalnya suami bilang mau ngapain nih, masak juga nggak bisa karena suami saya ini tipe yang anaknya di rumah harus dipikirin pokoknya gitu. Anaknya harus makan apa, ini harus makan apa, gitu nggak bisa. Oh bisa pelan-pelan. Jadi akhirnya di atas kan sudah mulai ada 2 makanan. Ini mau buka lagi jadi 3 gitu kan. Jadi ada food court, ada arena bermain. Ya arahnya ke depan ya memang fashion center sih gitu. Tapi jadi family center juga nantinya untuk apapun yang mereka cari lah.